Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue belakangan ini lagi lumayan penasaran nih sama iPad mini 6, terutama karena ukurannya. Jadi akhirnya gue nyoba nih untuk beli satu dan gue coba pakai. Ini dia iPad-nya. Nah, gue kan punya iPad Pro 11 yang tahun 2018 ya. Ini gue akhirnya nyoba nih untuk ngebandingin antara dua device ini, antara iPad mini 6 sama iPad Pro 11 inch 2018. Kira-kira enak mana nih atau mending mana nih untuk dibeli? Nah, langsung kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan upload video baru setiap minggunya. Oke? Sekarang kita lanjut bahas iPad mini 6 lawan iPad Pro 11 2018. Oke, kayak yang tadi udah gue bilang, faktor ukuran ini bisa jadi salah satu faktor penting kenapa orang-orang tuh akhirnya milih iPad mini 6 ini sebagai pilihan iPad-nya. Buat gua yang biasa pakai iPad Pro 11 inch, begitu pakai iPad mini 6 ini, gue lumayan amazed nih. Ini menurut gue pas banget nih ukurannya, terutama untuk pemakaian casual, kayak buat nonton-nonton film, nonton TV series, buat gaming, kemudian buat baca e-book. Buat dibawa-bawa pakai tas agak kecil juga masih muat. Dan kalau emang lo lumayan sering pergi-pergi dan nggak pengen bawa tablet yang lumayan berat, iPad mini 6 ini benar-benar bisa dijadiin pilihan. Kemudian ukurannya pas untuk nonton-nonton film, untuk baca e-book, buat dipakai sambil duduk, bahkan sambil tiduran juga, ini masih enak banget buat dipegang. Tapi setelah gue pakai iPad mini 6 ini untuk beberapa saat, gue ada menyadari masalah ukuran ini ternyata bisa jadi kelemahannya juga dari iPad mini 6 ini. Yang pertama adalah gue pakai buat edit video, dan menurut gue untuk edit video ukuran dari iPad mini 6 ini kurang nyaman karena ukurannya terlalu kecil. Jadi kalau buat bikin timeline video itu kelihatannya jadi kecil-kecil banget. Sementara selama gue pakai iPad Pro 11 untuk ngedit video, itu so far sih nggak pernah ada masalah. Ukurannya pas, ukuran timelinenya juga nggak kecil-kecil banget, jadi masih lebih enak untuk ngedit video itu di iPad Pro 11. Dan setelah gue pikir, ternyata kayaknya emang sesuai dengan namanya iPad Pro, untuk penggunaan yang semi dan menuju profesional itu, kayak ngedit video, bikin ilustrasi, kemudian macam-macam lah, yang penggunaannya emang dipakai buat kerja, bukan buat casual, emang iPad Pro 11 inch itu lebih pas. Contoh lain lagi buat ilustrator. Gue sendiri ini bukan ilustrator ya, tapi buat teman-teman yang emang mau beli iPad untuk mendukung kerjaan profesionalnya, salah satunya itu sebagai ilustrator, gue rasa emang lebih baik ngambil iPad Pro 11 inch aja. Kenapa? Pertama, jelas karena layarnya yang lebih besar. Untuk menggambar jelas akan lebih enak. Dan juga iPad Pro 11 ini udah punya fitur ProMotion 120Hz yang nggak dimiliki oleh iPad mini 6. Dan itu berpengaruh pada latency yang juga sangat berpengaruh untuk menggambar, terutama untuk penggunaan iPad Pencil. Walaupun sebenarnya iPad mini 6 dan iPad Pro 11 inch itu udah sama-sama support iPad Pencil second generation, tapi gue udah nyoba untuk doodling atau untuk bikin sketch simple aja, menurut gue ini cukup terasa perbedaannya. Jauh lebih enak, lebih smooth di iPad Pro 11 inch yang udah support ProMotion 120Hz dibandingkan dengan di iPad mini 6 yang masih pakai 60Hz. Oh ya, nambahin dikit aja, sebenarnya secara looks antara iPad mini 6 sama iPad Pro 11 inch ini udah mirip. Layarnya full screen dengan bezel di sekeliling layar. Nah, tapi kok gue ngerasa layar iPad mini 6 ini bezelnya itu terasa lebih besar ya, padahal akhirnya gue coba ukur nih, gue deketin, terus gue bandingin ukurannya antara bezel di iPad mini 6 sama ukuran bezel di iPad Pro 11 itu sebenarnya sama. Setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata emang ukuran bezelnya sama, tapi karena layarnya iPad mini 6 ini lebih kecil, jadinya terlihat lebih tebal dibandingkan bezel yang ada di iPad Pro 11 inch. Padahal mestinya mungkin bezel yang di iPad mini 6 ini bisa sedikit lebih diperkecil ya, supaya ngikutin secara rasio tuh sama dengan yang iPad Pro 11. Dan juga di iPad mini 6 ini kan sebenarnya nggak ada fitur Face ID, jadinya mungkin harusnya bisa diperkecil lebih sedikit. Kemudian gue pengen bahas fitur-fiturnya nih.
Ada sedikit perbedaan fitur antara iPad mini 6 dan iPad Pro 11. Yang pertama adalah biometric sensor. Biometric sensor yang ada di iPad mini 6 ini menggunakan Touch ID yang terletak di top button. Sementara untuk iPad Pro 11 inch ini menggunakan Face ID yang seperti ada di iPhone. Nah, sebenarnya ini masalah kebiasaan aja sih, tapi karena gue mungkin udah terbiasa pakai iPad Pro 11 yang pakai Face ID. Menurut gue Face ID di iPad Pro 11 ini jauh lebih lancar dibandingkan dengan Touch ID yang ada di iPad mini 6. Di iPad mini 6 itu kadang gue mesti nyoba beberapa kali fingerprint sensornya supaya bisa kebuka, atau bahkan malah nggak kebuka sama sekali. Jadinya ujungnya gue harus pencet ini, passcode-nya. Kan jadi nambah lama ya. Sementara untuk Face ID yang ada di iPad Pro 11 itu so far menurut gue lebih lancar. Kemudian volume button. Untuk volume button sendiri ini juga beda nih peletakannya. Untuk volume button yang ada di iPad mini 6 ini terletak di bagian atas di sisi kiri. Sementara buat yang iPad Pro 11 inch ini untuk volume buttonnya ada di kanan agak atas dikit. Kenapa berbeda? Ini sebenarnya juga balik lagi ke masalah ukurannya. Karena iPad mini 6 ini punya slot untuk naruh iPad Pencil di sisi kanannya kayak gini. Nah, di sini bisa dilihat peletakan iPad Pencil ini hampir full satu body satu body iPad-nya. Sementara kalau di iPad Pro 11 inch ini bisa diletakin juga di posisi yang sama, tapi masih ada sisa nih untuk peletakan tombol volume button-nya. Nah, ngaruhnya apa sih? Sebenarnya ngaruhnya jadi balik lagi kayak yang tadi biometric sensor itu, masalah kebiasaan. Selama gue pakai iPad itu so far volume button-nya selalu ada di sini kan, selalu ada di sisi kanan. Jadi masalah kebiasaan untuk ini gue udah otomatis nih ngecilin suara, gedein suara tuh langsung ke sisi kanan. Sementara untuk yang iPad mini 6 ini posisinya di atas, jadi kadang tangan tuh masih suka nyari ke sini, masih nyari ke kanan, padahal posisi volumenya udah ada di sisi atas. Masalah kebiasaan sekali lagi, tapi so far gue masih, ya karena kebiasaan emang udah pakai iPad dari dulu, posisinya di kanan atas, jadi mesti butuh penyesuaian kalau mau full pakai iPad mini 6 ini. Perbedaan fitur lain lagi adalah speakernya. Speaker untuk iPad mini 6 ini menggunakan stereo speaker, jadi speakernya cuma 2, sementara untuk iPad Pro 11 inch ini menggunakan quad speaker, jadi speakernya tuh ada 4. Biarpun sebenarnya di desain iPad mini 6 ini grillnya tuh ada 4 sebenarnya, jadi ada 4 posisi lubang speaker sebenarnya kelihatannya, tapi ternyata yang beneran speaker itu cuma 2 kalau di iPad mini 6. Sementara kalau di iPad Pro 11 inch itu 4-4-nya bisa mengeluarkan suara. Next adalah kameranya. Untuk kameranya sendiri konfigurasinya sebenarnya mirip nih antara iPad mini 6 sama iPad Pro 11 inch 2018 karena kameranya sama-sama pakai single kamera. Tapi sebenarnya menurut gue kamera di iPad itu so far penggunaannya buat apa sih? Kalau gue ya, secara pribadi, penggunaannya itu lebih banyak buat nge-scan dokumen, nge-scan apalah KTP, dokumen apa yang lain-lain. Banyakan buat itu daripada buat foto-foto. Jadi menurut gue sebenarnya kamera di tablet atau ya terutama di iPad ini menurut gue satu kamera juga udah cukup. Biarpun sebenarnya yang iPad Pro seri 2020 sama yang M1 2021 itu kameranya udah pakai dual kamera. Sebenarnya satu kamera buat gue pribadi udah cukup. Tapi bedanya ini malah di kamera depannya. Untuk di kamera depannya iPad mini 6 ini jauh lebih bagus bisa dibilang. Kenapa? Karena pertama udah ultra wide, kameranya ada pilihan untuk ultra wide. Kemudian untuk penggunaan video call. Nah, ini lumayan penting menurut gue sekarang. Karena ya seperti kita tahu, kondisi masih pandemi kayak sekarang, video call penggunaannya itu makin banyak lah, makin sering gitu. Nah, di iPad mini 6 ini udah pakai fitur center stage namanya. Jadi fitur center stage ini adalah posisi kita dimanapun itu kameranya tuh ngikutin. Jadi ngikutin posisi kita dan kemudian
disenteringin gitu. Jadi posisi kita biarpun kita bergerak-gerak itu akan selalu ada di tengah. Fitur ini di iPad Pro 11 yang 2018 belum ada, tapi udah ada di iPad Pro 11 yang M1 yang 2021. Jadi kalau emang ngincar fitur tersebut, belinya yang M1, iPad Pro M1 2021 atau iPad mini 6 ini yang fitur center stage-nya udah ada. Dan yang terakhir adalah support keyboard. Nah, support keyboard sendiri ini untuk iPad Pro 11 inch itu udah disupport oleh keyboard case yang resmi dikeluarkan oleh Apple. Di dalam iPad Pro 11 inch ini udah ada fitur ini nih. Nah, ini adalah pin konektor yang bisa connect ke keyboard case, Magic Keyboard, Slim Folio Keyboard, dan lain-lain itu connect ke sini dan kita bisa ngoneksiin iPad Pro 11 inch ini ke keyboard tanpa lewat Bluetooth. Jadi case-nya udah langsung ditaruh aja, tinggal dipasang aja, itu langsung connect. Sementara untuk iPad mini 6 ini belum ada pin konektornya. Jadi iPad mini 6 ini nggak support case, bahkan emang nggak keluar ya, case resmi Apple yang ada keyboardnya kayak Apple Magic Keyboard dan lain-lain. Jadi emang nggak ada nih keyboard khusus untuk iPad mini 6 yang dirilis resmi oleh Apple. Nah, tapi sebagai alternatif, iPad mini 6 ini bisa menggunakan Bluetooth keyboard kalau emang benar-benar butuh ya. Jadi tetap bisa di-connect sama Bluetooth keyboard. Kemudian bisa dipakai sebagai keyboard untuk ngetik, untuk macam-macam di iPad mini 6 ini. Nah, tapi kalau buat gue pribadi sebenarnya emang kayaknya nggak perlu sih sebenarnya iPad mini 6 ini punya case keyboard. Bahkan ya Apple sendiri juga nggak ngeluarin karena kayaknya maksa aja gitu ukurannya segini. Emang menurut gue ini ukuran untuk dibawa-bawa, untuk handy, untuk dipakai satu tangan, bukan dipakai buat pakai keyboard terus ditaruh di meja gitu. Emang kalau buat pakai keyboard ya pilihannya ada di iPad Pro 11. Sementara iPad mini 6 ya enaknya buat gue ya, menurut gue enaknya buat dibawa-bawa untuk nonton film yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat untuk pemakaian keyboard. Kalau butuh keyboard ya pakai iPad Pro 11 atau iPad Air 4. Kalau untuk persamaannya sendiri antara iPad mini 6 sama iPad Pro 11 ini sama-sama udah menggunakan port USB-C, dan menurut gue ini lumayan berguna nih karena port USB-C itu udah jauh lebih umum kan dibandingkan port Lightning yang ada di iPhone. Jadi untuk aksesoris nih udah lumayan banyak nih, kompatibel hard disk, kemudian flash disk dan lain-lain yang udah pakai USB-C itu semua bisa dibaca di iPad mini 6 sama di iPad Pro 11 tanpa masalah. Untuk gaming sendiri menurut gue iPad mini 6 ini lebih pas. Kenapa? Karena ukurannya yang lebih kecil untuk gaming, lebih nyaman. Untuk gripnya tuh jauh lebih enak buat main game. Gripnya jauh lebih enak dibandingkan dengan iPad Pro 11 yang ukuran layarnya gede. Untuk main game tuh jadi kurang, ya sebenarnya enak-enak aja secara ini, tapi kadang tuh tombol-tombol tuh jadinya jangkauannya tuh terlalu jauh gitu. Sementara untuk di iPad mini 6 ini tombol-tombol jauh lebih terjangkau, lebih gampang buat dipencet, dan buat main game sih gue jauh lebih suka pakai iPad mini 6. Kecuali kalau lo main game di iPad Pro 11 ini, gue jadi lebih suka main game di iPad Pro 11 itu pakai controller. Jadi kayak konsol game aja gitu, pakai controller, dikonekin pakai Bluetooth, itu enak pakai iPad Pro 11. Tapi kalau mau main langsung di layar, menurut gue iPad mini 6 ini jadi bisa jadi dibilang nih mesin gamenya Apple nih, mesin game buat main game itu daripada di iPhone atau di iPad Pro 11 yang emang lebih gede, di iPhone kekecilan. Di sini ukurannya pas nih buat main game. Oke, kesimpulan gue setelah nyobain dua-duanya ya, nyobain iPad mini 6 sama nyobain iPad Pro 11 ini, tergantung kebutuhannya nih. Kalau emang kebutuhannya buat casual, iPad mini 6. Kalau untuk kebutuhannya semi profesional atau profesional, iPad Pro 11. Kalau bisa yang paling baru, iPad Pro M1. Kemudian gue sendiri pilih mana? Setelah gue coba nih dua-duanya, gue pakai beberapa saat,
kayaknya gue masih lebih condong ke iPad Pro 11. Ini udah dari tahun 2018, masih awet, masih bagus performanya buat gue, cukup lah. Sementara kalau iPad mini ini ya kayaknya ada beberapa hal yang emang buat gue masih belum bisa nih ninggalin iPad Pro 11 ini gitu. Gue jauh lebih nyaman dengan iPad Pro 11 inch, tapi bukan berarti iPad mini 6 jelek ya. Ini kalau emang sesuai dengan kebutuhannya untuk pemakaian kasual, iPad mini 6 ini pilihan yang cocok banget, pas banget. Ukurannya kecil, enak, dibawa-bawa enak. Buat kebutuhan kasual, kalau emang nyari iPad, rekomendasi gue iPad mini 6 ini. Untuk profesional, sekali lagi ya iPad Pro jauh lebih cocok. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat subscribe channel The Grid, kemudian follow Instagram kita juga di @thegridco.id. Like videonya kalau emang suka. Oke, The Grid sign out. Bye.